Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari semua cerita-cerita para wali, terkhusus untuk wali perempuan, itu rata-rata dia itu membebaskan suaminya untuk kawin lagi. Rata-rata begitu. Jadi ciri-ciri perempuan wali ya begitu. Soalnya takut dia sibuk mikir ke Allah sehingga suaminya tidak terpenuhi, maka dia bebaskan untuk kawin lagi sampai 4 supaya dia terlampiaskan. Kalau dari yang pangkat wali ini nggak terlampiaskan begitu. Ya emang ini kalau kita lihat dari sini semua begitu modelnya. Jadi ciri wanita wali mah silakan poligami. Ya bini kita mengapa nggak bisa ngasih poligami ya? Wali kita bukan waliullah, wali murid iya. Beda pangkatnya. Kalau waliullah mau up to you. Wah dipersilakan sampai 4. Kalau bisa mah kalau umpama diperbolehkan lebih 4 mungkin bisa. Oke, silakan aja. Ini kemarin bahwasanya perempuan soleh itu banyak ciri-cirinya. Jika dia punya salah, dia langsung minta maaf sama suami dan dia akan nangis itu semua, menyesali itu semua. Bahkan penyesalannya itu berhari-hari. Kenapa dia menyesal begitu? Kayaknya nyesalnya itu luar biasa dahsyatnya. Karena khaufan min qabillah, karena yang dia takuti cuma siksa Allah. Itu perempuan-perempuan solehah begitu. Ya, hatinya yang takut kepada Allah. Jika dia punya salah sama suami itu dia tangisin berhari-hari karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya, dinyeselinya, ditangisinya berhari-hari. Kalau cuma manyun doang sama laki. Satu kesalahan manyun sama laki ditangisin berhari-hari. Gak tahu salah yang lainnya mau gimana. Luar biasanya itu wanita soleh, wanita solehah. Ya. Bahkan dia berkata kalau suaminya pulang-pulang dalam keadaan cembetut kayak orang banyak pikiran, dia akan nanya sama suaminya, abang apa? Kayak orang bingung. Apakah ini bingungnya urusan akhirat? Nah, kalau urusan akhirat yang ada patubah didoain. Luar biasa abang ini, gitu. Kalau puyengnya urusan akhirat, nah, beras engka, ya kondangan engka, lauk engka, kemana-mana engka, orang pada shoppingnya di rumah aja. Wa inna la nukallifuka ma la taqdiru alaih. Tenang bang, saya ikhlas dan saya nggak bakal membebankan abang setiap perkara yang abang nggak mampu. Itu kalau ada perempuan ngomong kayak gitu di depan kita, nyes aja hati ya, adem mata kayak es. Bukan main. Nah bang, saya nggak bakal memaksa abang untuk melakukan hal yang nggak mampu abang. Nggak mampu beli emas, aneh nggak bakal maksa beli emas. Minta beli emas. Nggak bisa beli apa nggak maksa. Nah, wahukia lanjut diceritakan anaukanat Robiah. Ada seorang perempuan namanya Robiah. Ini bukan Robiatul Adawiyah, tapi ini boleh jadi mungkin ini persamaannya dalam sama-sama kata kutip waliullah juga, orang soleha juga perempuannya. Kalau Robiatul Adawiyah mah Mesir, Basroh, Bisriun, itu di negara Irak. Kalau ini mah Syam. Di mana Syam? Damsyik, Turki. Wauqiyah nau kanat Robiatun bin Ismail, ada seorang perempuan namanya Robiah bin Ismail, bukan Robiatul Adawiyah. Yang Robiatul Adawiyah udah beres. Asyamiyah, orang Syam, nisbat ila Syam, nisbat kampung Syam. Imra'atun, itu seorang istri Abi Husain, yang lakinya namanya Abi Husain. Ya, Abi Husain. Siapa Abi Husain itu kan kunyah itu berarti manggil nama baba tapi pakai nama anak. Abi Husain, babanya Husain. Ya, kita punya anak namanya siapa? Namanya Musyarraf. Ya Abi Musyarraf manggilnya, bukan Mumu, Abi Musyarraf.
Siapa namanya? Ahmad bin Abi Hawari. Nah, ini seorang laki-laki yang luar biasa, memiliki perempuan seorang istri. Istrinya banyak, ada 4 kalau nggak ada 3. Salah satunya bernama Rabi'ah, yaitu Abi Hawari min ahli Damsyik. Wa kana Junaidi, berkata Imamul Junaidi, salah satu ulama dalam Al-Tariqah Al-Sunnah wal Jamaah. Ya, kita kiblatnya sama Imam Junaidi Al-Baghdadi. Beliau pernah berkata, Ahmad bin Abi Hawari Raihanul Syam. Jadi dia disanjung sama Junaidi mungkin karena punya istri yang begitu luar biasa solehannya, yaitu Rabi'ah. Itu sampai dia dijulukin Raihanul Syam, Raihanul Syam, wawangian negara Syam. Mungkin karena kemasyhuran daripada seorang suami yang memiliki istri, jadi pengaruhnya mungkin luar biasa. Tut'imuhu ta'am at-tayyib. Ini Rabi'ah ini biasa suka ngasih makan kalau lakinya lagi ngegilir ke tempat rumahnya, bagian dia nih Rabi'ah itu biasanya udah disiapkan makanan-makanan yang bisa menambah energi, menambah stamina. Sengaja dikasih makanan yang enak-enak yang bisa menambah stamina, mungkin daging onta, daging kambing, segala daging-dagingan, staminanya biar tambah. Wa tatayyibu wa aitat makubit tayyib, itu makanannya pokoknya mau wah udah luar biasa dah, makanan yang bergizinya tinggi. Kemudian wa taqulahu, dikala suaminya datang udah dipersilakan, bang li Syekh Ahmad idhab binasyad, setelah makan abang pergilah kemana? Ya, gilir ke rumah bini yang ke-1, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat, terserah. Bi khidmatika wa israika, ayo pergi. Binasyad begini juga dengan semangat ya, orang habis dikasih makan menambah stamina. Segala herbal semua disediain, semua jamu-jamuan semua nggak ketinggalan di meja makan tuh, semua udah hal-hal yang luar biasa. Wa quwwatika ilahlika, ayo paranin istri-istrimu yang lain. Wa zaujatika wa kana la imratun ghair, ya dia punya istri selain daripada Rabi'ah. Ai kana lau salasan niswah, dia punya istri 3. Yang Rabi'ah ini yang waliullah. Sama halnya dengan Rabi'atul Adawiyah kemarin, kasih makan suaminya yang enak-enak, disuruh kawin lagi sama Siti Rabi'ah. Emang begitu kesannya. Jadi kalau ada bini yang belum bisa nyuruh poligami berarti bukan wali. Sebab kalau saya ambil pelajaran kayaknya Siti Rabi'atul Adawiyah nyuruh kawin lagi sama lakinya, yang ini juga sama sampai punya bini 3. Berarti saya ngambil kesimpulan, oh berarti kalau wali cewek mah udah pasti nyuruh poligami, rata-rata begitu semua. Tadi kan takutnya ada sesuatu hal kewajiban yang terbengkalai sehingga terlampiaskan dengan yang lain. Gitu maksudnya. Dia nggak mau nyakitin istri suami. Kan laki mah demen aja begitu. Dari doa aja udah pasti. Ya namanya punya 4, bayangin. Yang satu enggak kan, yang 3 mau siap. Gitu. Iya. Wa kana Rabi'ah ditashbihu bi ahli Syam. Nah, makanya Rabi'ah itu disamakan oleh ahli Syam, di tengah kampung Syam. Rabi'ah Al-Adawiyah bil Basrah, itu seperti Syekh Waliullah Rabi'atul Adawiyah bil Basrah, yaitu di kampung kota Irak, negara Irak. Jadi disamain. Mungkin sama-sama waliullah, sama-sama orang soleha. Cuman beliau ini punya keunikan dalam kisahnya. Nih, beliau ini wakanat Rabi'atu adidakana ba'da sholat isya. Beliau ini punya kebiasaan kalau beliau habis sholat isya, Rabi'atul Adawiyah nih sampai pakai mukena, pakai pakaian kewalian, dua segala, udang pokoknya kewalian dipakai semua, sampai tasbihnya itu gak ketinggalan. Ya, tasbihnya gak ketinggalan. Tatayyafat istimalat tayyib, dia akan pakai wangi-wangian, wala bisa siabah, dan dia pakai pakaiannya itu allati lil mubasyarati, yaitu pakaian yang dia pakai dalam untuk ibadah kepada Allah. Jadi habis sholat isya itu dia kerjaannya biasanya nggak bakal ninggalin tempat sholat dulu. Dia zikir kepada Allah, munajat, khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri daripada keramaian. Nah setelah itu bagaimana? Wadat ila firasyi,
Setelah selesai dia wirid, maka dia akan masuk ke kamar tidurnya, yaitu bersama Syekh Ahmad Baqalat, dan dia pasti akan berkata seperti ini, alaka hajat, abang punya hajat. Itu pertanyaan yang pertama. Abang ada kebutuhan, apa kebutuhan abang? Dohir apa batin? Begitu. Binafsi, apakah abang punya hajat pada diri saya? Bil mubasyarah, ya bercumbu rayu atau amlat atau tidak. Wa in kanat lau ajatun kanat ma'ah, maka dikala suaminya ngomong, ya saya ada hajat sama kamu, saya ada kebutuhan, maka itu walaupun dia punya pangkat wali, suaminya mengerjakan hal-hal yang mungkin bahasanya biasa-biasa aja, tapi karena dia mau ngomongnya punya hajat, maka apa yang terjadi? Dia akan temenin itu lakinya, nggak bakal kemana-mana, nggak bakal dia geser itu pantat kemana, dia duduk di samping lakinya. Ila ayyardu anha, sampai selesai, sampai udah neng gitu. Wa ila, bagaimana kalau nggak ada hajat? Alam takun lau hajatun najat siabah. Nah, apabila dia punya hajat, paling kanat lau hajat. Wa ila ay wa lam takun lau hajat. Ya, bagaimana kalau umpama ada nggak ada hajat? Kalau tadi kan ada hajat, maka dia nggak bakal gengser itu badannya dalam kamar berdua dengan suaminya. Lalu kau tanya, bang ada hajat? Enggak neng, lagi capek gitu, umpama habis macul seharian, stamina juga nggak kuat, pengen tidur. Lalu si Rabiah tidur juga enggak? Dia izin sama lakinya, apa yang akan dia lihat? Tajat siabah. Dia buka itu baju penyambutan kepada suaminya, alat dikanat alaiha wa ya aqor siab, kemudian wa labisat siab aqor lil ibadah, maka dia ganti pakaiannya dengan pakaian ibadah untuk kepada Allah. Sampai kapan dia ibadah? Wan tasobat, dia akan menetap di tempat ibadahnya lagi, dia akan kembali ke musolanya lagi, ke tempat dia sholat di musolah, hatta tusbih, sampai subuh. Dari isya sampai subuh itu nggak tidur, megang tasbih, zikir sama Allah. Bini kita berguna apa enggak? Mudah-mudahan. Netain anak kan itu ibadah juga. Betul. Tasbih mah nggak dipegang, netain anak kan, masya Allah, luar biasa itu, pahala juga gede. Ya, ayat tadkhulu fil shalah, sampai waktu subuh. Itu kebiasaan para wali seperti itu. Artinya apa? Begini, kalau para wali perempuan itu dia akan ibadah kalau suaminya nggak ada, tapi dikala suami pulang kedengaran motor ontelnya titit, maka pakaian kewalian itu akan dia buka, dia ganti dengan pakaian penyambutan. You can see, udah pasti itu akan disambut suaminya dengan seakan-akan menyambut sang raja oleh sang ratunya. Dibuka pangkat kewalinya, tasbihnya ditaruh, mukanya ditaruh. Ini mau perempuan baru 100.000 aja udah tantang peten. Menganggap laki kayak setengah apa, menganggap mata, menganggap laki setengah apa, maksudnya mandang sebelah mata. Ini mau wali, dia tahu dia punya kewajiban sama Allah dan dia punya kewajiban sama suami. Itu pangkat kewaliannya semua dicabut, pakaian kewaliannya dicabut, ganti dengan pakaian tidur untuk nyambut suami. Lalu bakal ditanya, punya hajat bang? Gitu. Mau tidur bareng apa enggak? Enggak ah. Kalau umpama mau tidur bareng, ditemenin sampai lakinya selesai. Setelah lakinya selesai atau mungkin merasa nyaman, udah baru dilepas, baru dia akan pergi lagi ke musolanya. Dia ibadah lagi sama Allah sampai subuh. Bayang gitu ya. Kita makanya punya bini, ajog-ajogan aja ya. Laki pulang jojongannya nonton sinetron, nyaut kagak, assalamualaikum, nyambut juga enggak. Tapi kita kembali lagi sama laki-laki yang soleh, timbang nyambut doang malah kan begitu, balik lagi ke situ. Boleh diganti dia, timbang ngiring doang, kita mau kemana-mana dia kagak ngiring, biarin lah. Timbang ngiring doang, kita kadang-kadang sewot, walaupun itu hak kita. Itu hak kita, kewajiban dia. Nyambut.
Kita menyambut kagak, ngiring kagak. Mau pergi, jojong, sorangan aja. Mau datang juga, jojong, soal pintu itu. Moti itu juga kadang-kadang cuek aja, nawarin kagak. Apa, cuma di tempat TV aja gitu, nonton TV anteng, sinetron. Kita mah pulang kerja, ya. Itu ketek segala apa kagak, diurusin acan-acan. Kopi kagak seduhin, kali cuma mandi air hangat diseduhin, kan begitu ya. Tapi kembali kepada orang rontok lagi, timbang gitu dong lah, sepele. Ya itu maksudnya begitu. Tapi kan itu ahlak, ngajan ahlak juga, jangan begitu-begitu juga. Walaupun kita ikhlas juga omongin juga. Bagaimana juga, itu kan kebiasaan buruk. Walaupun kita ikhlasin, dan itu nggak jadi masalah buat dia kalau kita ikhlas. Tapi kan itu buruk, jangan diteruskan. Stop. Dimana kita sanggup stopnya? Itu masalah daripada para wali begitu kehidupan dunianya ya. Dan sedikit lagi tentang kisah Robiah ini, ada keunikan lagi. Wakanat iya Robiah binti Ismail da'at ibn Abi Awari ila tajawuz biha. Jadi rupanya yang menginginkan kawin dengan si Hawari ini, Abi Hawari, rupanya yang mau itu Robiahnya yang mau. Abi Hawari ini mah kagak gablek, orang nggak punya apa-apa. Rupanya Robiah ini orang kaya, segala punya. Ya. Orang kaya, janda kaya bahasanya. Sebab hartanya ini boleh peninggalan suami yang pertama. Oh, bebalatak katanya. Dia cari orang yang rada santri dikit lah bahasanya, ngerti agama. Ketemu sama Abi Hawari, dia minta Abi Hawari dipanggil, ente kawin sama saya. Yang minta kawin itu Robiah. Awas, ini ngajak kawin bukan karena nafsu, bukan, ada niat dia. Apa kata beliau? Li annahu aisyanu kana la Robiah zaujun qablah. Robiah itu dulu punya bini, punya laki sebelum kawin. Ya, punya istri namanya Ahmad. Qoblah sebelum suami yang namanya Ahmad bin Abi Hawari, pamata, jadi janda tinggal mati. Mati. Aizazul awal, laki yang pertama anha meninggalkan Robiah. Wawarasat, dapat warisan ceritanya, warisan daripada suami ini malan jajilan, harta yang berlimpah. Oh, ruko, berjejer, kontrakan gak kehitung. Tanah bebalatak. Rupanya dia ngajak Ahmad Awari ini kan tadi disanjung sama Junaidil Baghdadi. Beliau ini orang Raihanus Syam. Jadi ulama juga, cuman mungkin kagak punya apa-apa, cuman alim. Dipuji, diajak kawin sama Robiah, itu bukan niat nafsu. Apa tujuannya? Karena beliau wali, kemudian punya banda banyak, takut ibadah itu banda kagak keurusan. Begitu. Jadi ini mungkin Ahmad Awari ini dalam segi agama mantap, dalam segi bisnis juga luar biasa. Panggillah dia, diajak kawin. Ngapain itu Siti Robiah ngajak kawin sama itu Pak Rodat? Rupanya dia punya niat mini bani Abi Awari ayat tasadda ayat tawajjul infaq dari kalmal. Jadi itu bandanya semua diserahkan ke si dia, disuruh tasarupin, disuruh olah tuh hartanya. Kemana? Bukan disuruh nambah-nambah meteran lagi tanahnya, bukan. Rupanya al-aliddin disedekahkan. Ayo cari kiai-kiai yang kere-kere, kasih itu duit. Sedekahin. Pesantren yang butuh pembangunan kasih. Masjid yang lagi butuh kasih. Aliddin wal khair, dan hal-hal yang kebaikan untuk umat. Jadi duitnya itu Siti Robiah mah nggak mau ngolah, disuruh ngolah suaminya. Mungkin dia nih orang alim, jadi dia ngerti hukum, suruh olah, suruh kasih kiai-kiai yang ente kenal semua seantero dunia, kasih kiai yang butuh uang, butuh pembangunan. Jadi Robiah mah pengennya ibadah aja. Oh, nyari janda yang begini mah, udah dapat apa kagak? Kebayang. Binti Ami wa nahwi, itu mah sedekahnya ngasih makan, itu mah ngasih sembako atau ngasih apa. Tujuannya seperti itu, biar diolah sama orang yang dipercaya. Rupanya ini orangnya amanah. Ahmad Awari ini udah
disuruh olah itu kasih, suruh impakin tuh semua hartanya. Kenapa? Di anar rajul aupak. Karena si janda ini kan perempuan dan dia sadar. Kenapa di anar rajul aupak? Aslah lidalik al infak. Sebab laki-laki itu lebih maslahat dalam masalah infak. Jadi lebih katur kalau cowok mah tentang masalah infak. Iya, buat anak, buat bini. Itu laki rada cerdas kalau begitu. Rada cerdas. Lalu kalau perempuan wal mar'atu aqwam, kalau perempuan mah adal, lebih adil. Kalau laki-laki itu lebih maslahat, perempuan mah lebih adil. Lebih bijak. Ya, lebih bijak. Mau anak berapa ke anak berapa, jadi 2000 aja mau ngambek masa bodoh. Lebih adil dia mah. Pikirannya begitu kalau dia mah. Ini kadang-kadang yang satu udah dari jalan-jalan, yang satu ngambek, jajak lagi jalan-jalan, cuma biar adil gitu. Nah kalau laki-laki lebih maslahat. Lagi lu tua mau ngapain sih, biar aja adil lu yang jalan-jalan, lu mau pengen ikut juga, begitu kadang-kadang kalau laki mah. Kalau perempuan mah enggak, ya udah yang ikut. Ya udah jalan lagi. Gitu. Ya kadang-kadang emaknya juga ngikut. Adal, perempuan lebih adal, lebih bijaksana, lebih adil. Kalau laki-laki lebih maslahat dalam masalah nafkah gitu. Itu bedanya perempuan sama laki-laki dalam masalah infak harta yang mereka miliki. Walidari al-ghadul madhkur da'atu bi ayat tajawaja biha rahmatullah. Itulah alasan daripada Siti Robiah ngajak kawin sama Syekh Rahman. Jadi rupanya beliau itu kawin bukan karena nafsu, tapi beliau pengen biar ada yang ngolah harta. Sebab dia merasa perempuan itu kurang maslahat untuk ngolah nafkah harta yang dipunya sebanyak itu. Makanya disuruh suaminya yang ngolah. Itu luar biasanya para wali. Ya, dari keterangan simpel ini kita bisa ngambil pelajaran. Ya intinya, ya pelajaran apa dari sini? Perempuan soleh itu ciri-cirinya ya seperti itu. Orang yang gak bakal nyakitin hati daripada suami sedikit pun. Kalaupun terjadi, dia akan nangis marahkan langit. Dia akan nangis menyesali perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu makan waktu berhari-hari. Karena dia takut, yang dia takutin bukan omelan laki, tapi yang takutin omelan Allah. Itu perempuan solehah cuma satu dan takutin omelan Allah, bukan omelan laki. Tapi yang jelas dia udah minta maaf pada awalnya kepada suami gitu. Dan kalau ngambil pelajaran lagi, tabiat para wali itu kalau perempuan ya begini, pasti lakinya disuruh poligami. Mungkin karena untuk menjaga perasaan, saking untuk menjaga, takutnya begini, laki-laki pengen dia lagi zikir kan dia dosa, jadinya zikir jadi bawa dosa, maka suruh kawin lagi. Artinya dikala nggak terpenuhi oleh dia, maka akan dipenuhi oleh madu-madunya gitu. Madu asli itu. Ya intinya seperti itu. Apa maksudnya? Istri nggak mau itu yang namanya istri soleh ya, itu nggak mau yang namanya nyakitin laki, baik dari ucapan ataupun dari kelakuan. Intinya seperti itu. Kalaupun terjadi seperti mungkin istri-istri orang roktok ya paling nggak kita itu kebijakan kita lagi. Itu kembali kepada kita sebagai cowok, sebagai kepala rumah tangganya. Jadi tetap kan ngeri juga kalau kita sama bini dikit-dikit gedek, kan kita pengennya surga berdua. Nah, kalau kita gedek kan dia dilaknat sama Allah, gak bakal masuk surga. Kita doang sendiri masuk surga. Nabi Adam aja gak mau, ya minta temen sejawat. Ya kita pengennya begitu. Maka doain orang-orang terdekat kita, terutama anak, istri, kencing, keluarga besar, the big family, semuanya masuk surga Allah. Doain, jadi kita ntar bareng-bareng lagi di sono. Arisan bareng-bareng lagi. Kumpul-kumpul, mayor, makan-makan, arisan. Ya, dia di surga arisan ngocok apaan? Ya intinya kebahagiaan luar biasa kan. Baba, emak masuk semua, engkong masuk semua, nyai masuk semua ke surga. Maka doakan keluarga besar kita supaya mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu doang harapan kita, mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang kalau mati husnul khotimah, walaupun dosanya segede bumi sama selebar langit, tetap ada waktunya dia masuk surga. Kalau matinya husnul khotimah,
Ya walaupun mampir dulu neraka, paling enggak nanti ada waktunya dia diangkat karena ada iman. Wala tamutunna illa wa antum. Maka masalah keimanan ini jangan sampai kita luput untuk nasihatin anak-anak kita. Neng tong, lu mau masuk surga enggak? Iman jaga. Lu mau kerja apa, lu mau ngapain, yang penting iman mah jangan goyang. Kenapa? Itu yang menjadi modal lu masuk surga. Kalau gua ke surga, lu matinya sulul khotimah, ya udah amsyong, nggak ketemu. Nggak ketemu. Sulul khotimah itu orang mati dalam keadaan nggak bawa iman, kufur. Naudzubillah, naudzubillah. Itu yang sangat ditakutkan. Itu yang sangat kita takutkan dari dalam keluarga kita. Maka jagalah mereka. Iman akidah mereka, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jaga. Jangan sampai nih anak akidahnya melenceng, akidahnya gak akur Ahlussunnah wal Jamaah. Ngeri, kasihan, gak diterima imannya. Alhamdulillah, mungkin punya keyakinan salah tentang Allah, tentang Rasulullah. Ini kan masalah besar buat kita, PR buat kita sebagai orang yang ingin menjaga marwah keluarga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang itu perjuangan, dan itu memang seperti itu, kita harus berjuang. Pengen anak kita ke surga, keluarga kita ke surga, istri kita ke surga, itulah perjuangannya. Enggak kita ngasal santai aja, enggak, harus ada perjuangan. Jadi untuk masalah nasihat ke keluarga mah jangan malu, ya. Kita ini kadang-kadang gua bukan ustaz, ngomong sama anak gua, dong iman jaga ya, jangan malu, ngomong aja sama anak mah. Anak bini mah omongin aja. Mungkin kita kalau sama orang nasihat kayak gitu kita malu ngomongnya, rada mandek ngomongnya. Kalau sama keluarga mah plong-plong aja. Kalau urusan inian mah ngomongnya udah jor-joran aja. Ya sama bini omongin, sama anak omongin, sama cucu omongin. Kita jangan diem aja. Ya, jor-joran aja kalau buat nasihat agama mah kepada keluarga, jangan diem aja kita. Kadang-kadang kita mah antep aja. Akidah jaga tong. Ya. Lu mana? Jalan-jalan, Mbak. Mau kena bawa enggak mau kena? Gitu. Iya, omongin aja udah jor-joran. Mau kena bawa aja nape enggak? Berarti kan kalau bawa kena kan aja sholat. Kalau enggak bawa kena berarti kan enggak sholat begitu. Kecuali jadi gehet dah. Laki juga sama, mana tong? Nongkrong Mbak, mana? Puncak. Sholat jangan lupa. Itu. Yang sakral nasihatin, ingetin bahasanya. Itu jadi PR buat kita. Jadi intinya begini, kalau sama keluarga sama kita omongin aja, yang salah omongin, yang benar omongin. Mungkin kalau sama partner atau sama sahabat, sama yang kita rada malu ngomongin gimana. Sebutan tadi sok suci apalah, sok apa. Kalau sama keluarga mah kita jangan udah pikiran sok suci, jangan. Bini mau ngomong sok suci, apa-apaan bini gitu. Udah. Intinya kalau masalah ada pikiran so suci lah, so benar lah, kalau buat keluarga mah kita buang itu pikiran kayak gitu. Takut kita kan kanan suka dikata kayak gitu ya, so benar lah, so suci lah. Kalau mau orang lain mungkin boleh jadi, tapi kalau mau keluarga jangan dipikirin ke situ, supaya kita berani ngomong. Itu PR buat kita. Bagaimana juga kita ini orang Islam pengen mati, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya khatimah, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya khatimah, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya khatimah, kan begitu. Udah segitu aja. Nanti penutupan kira-kira kapan mau? Lagi dari Pak Ustaz. Lu mau penutupan? Enggak soalnya udah mau saban. Ini ngaji kan tinggal selembar lagi tuh. Nanti kalau mau hari apa nanti saya mau habisin kalian. Biar pas, jadi belum puasa beres. Nanti habis lebaran mungkin ancang-ancang lagi kitab yang baru. Apa kitab tentang surga neraka, apa minusania juga nggak masalah. Misalnya kitabnya tipis tapi isinya geledek. Isinya geledek, sambal geledek isinya. Misalnya itu. Serius saya nggak bohong. Boleh. La yablughul murid ila bita'dimi amrillah wa nahyihi. Itu ada keterangan katanya seorang hamba enggak bakal bisa naik derajatnya di hadapan Allah tanpa dia memuliakan perintah Allah dan larangan Allah. Artinya ini pelajaran buat kita. Kita kalau lagi melaksanakan perintah Allah, niatin untuk mengagungkan Allah perintahnya. Jangan sampai kita menghinakan perintahnya atau menghinakan larangannya. Tiba mabok doang dikit, itu kan udah menghina. Itu gak bakal sampai semua, bahkan akan jadi hina nantinya. Hina itu artinya apa? Gak bawa iman.
La yablughul murid, itu ada keterangan di minusannya, illa bi ta'dimi amrillah, kecuali dia hidup dalam keadaan memuliakan perintah Allah dan memuliakan, menghormati larangan Allah. Jadi semua larangan yang Allah buat, perintah yang Allah buat, hormati, takdim. Jadi kita cuma disuruh ngormatin. Berapa banyak orang ibadah tapi nggak hormat sama ibadahnya. Berapa orang ibadah yang dia lakuin, ditekunin, tapi ama itu ibadah yang lakuin hatinya biasa-biasa aja. Nggak ada sifat takdim atau sifat memuliakan atau sifat menghormati, itu sholat, menghormati itu zakat, puasa. La yablughul murid. Kita sebagai murid atau orang yang sedang berjalan ke Allah, bertujuan ke Allah, nggak bakal sampai. Bahkan kita akan mundur, bukannya maju. Itu bahayanya situ. Jadi tugas kita disuruh memuliakan perintah dan menghormati larangan. Jangan ada bahasa begini sepelein. Timbang nyawel doang. Walaupun maksiat kecil juga jangan disepelein, jangan dianggap gampang maksudnya. Muliain, hormatin. Bagaimanapun itu larangan Allah, hormatin. Ya. Timbang ngintip doang dikit sama. Kadang-kadang hati kita kan anggapnya biasa-biasa aja dalam ibadah atau dalam hal larangan, kita tuh memandangnya dalam hati itu nggak ada sifat takdim, sifat menghormati, sifat memuliakan perintah Allah dan menghormati larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam minusannya la yablughul murid, nggak sampai ke makam derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.